Bapak, kenapa nggak ada suaranya, Pak? Bapak izin ini nggak ada suaranya, Pak.
Bang.
Bismillah. Tes, tes, tes. Ada ya? Oke lah. Ngalahin lah. Gak ada. Baik. Alhamdulillah baru ada suaranya. Oh, nggak bilang dari tadi ya. Aduh. Ya, kita udah kemana-mana ini ngomongnya. Iya, iya. Baik, baik. Lanjut. Kemudian, jadi ketika Rasulullah SAW kerja. Jadi mudorobah ini statusnya sepertinya memang di akad itu akad sirkah, akad kerjasama. Tetapi sejatinya itu adalah kita tuh kerja. Jadi kita sebagai mudorib pengelola itu kerja statusnya. Makanya kita nggak boleh macam-macam gitu. Ini bosnya gitu ya. Bosnya punya uang gitu kan. Kalau kita salah sedikit rugi dia. Nah, bagaimana caranya supaya ini untung? Nah, ini kalau kita Bapak itu dari segi sejarah berarti Bapak akan coba jelaskan bagaimana Rasulullah itu menjalankan mudorobahnya. Nih, contohnya ya. Rasulullah itu jenius dalam mudorobah. Sangat jenius. Luar biasa. Makanya untungnya tuh berkali lipat. Ya. Jadi Rasulullah itu membawa dagangan produk-produk Mekah dari Khadijah itu, harta Khadijah itu, kemudian dibawa ke Palestina. Bukan di Palestina, di wilayah Syam lah ya. Karena Rasulullah belum pernah ke Palestina sebenarnya. Nah, sampai di Syam, ya, Rasulullah kemudian menjual produk tersebut dengan harga yang itu tadi ya, dengan jujur itu ya. Oh ini kami modalnya sekian, perjalanan sekian, ayo silahkan dibeli harga berapa, kan gitu ya. Itulah yang kemudian disebut dengan murabahah. Ya kan? Tapi Rasulullah jujur. Ini produk spidol dari pabrik harganya ya 7.500. Tapi saya kemarin ya dapat ongkos lah. Paling kalau saya ini harganya 8.000 nih. Silahkan saya dikasih untung berapa. Nah, itu namanya murabahah. Karena Rasulullah ini menjual dengan harga yang terjangkau dan tidak ada yang tipu menipu, ya produknya juga bagus. Dan Rasulullah itu bareng dengan kafilah yang lain. Dari Mekah datang rombongan bareng. Sampainya itu bareng gitu kan. Tapi Rasulullah kemudian cepat selesai habis. Barangnya cepat selesai habis. Dan jeniusnya Rasulullah, beliau itu kemudian tidak sama seperti yang saudagar Mekah yang lain. Setelah habis saudagar yang lain itu, wah mabuk-mabukan, ya kan? Wah segala macam ya. Rasulullah enggak, membeli barang-barang yang murah-murah, yang bagus-bagus, yang masih berkualitas untuk dibawa lagi kemana? Ke Mekah. Dan perjalanannya harus lebih dulu. Yang lain lagi pada mabuk, lagi sama perempuan-perempuan, ya kan? Rasulullah dan kafilahnya duluan bawa produk-produk dari Syam. Jadi uang yang hasil jualannya itu dibelikan barang lagi. Ada untung sedikit, oke ada untung sedikit, ya kan? Kemudian dibawa lagi sampai ke Mekah, dijual lagi. Untung lagi. Jadi untungnya 2 kali lipat. Dan apa yang terjadi ketika barang-barang yang dari Syam itu duluan sampainya di Mekah? Wah, berarti kan produknya produk awalan ya. Yang lain belum pada ngelihat tuh produk itu. Dibeli semua sama orang-orang Mekah. Dan untungnya 2 kali lipat. Ya kan? Dan ketika saudagar yang lain baru datang, misalkan datang seminggu kemudian, produk ini sudah terjual di Mekah. Produk ini sudah dipakai orang, ya kan? Itu hebatnya Rasulullah. Bahkan sampai sedemikian jeniusnya Rasulullah itu menjaga kepercayaan sahibul mal, pemilik modal. Nah, ya. Inilah ya teman-teman semua. Salah satu jeniusnya Rasulullah ya, menjalankan usahanya. Nah, makanya siapa yang tidak tertarik dengan ya, betul ya, menawarkan diri. Wah ini pemuda ini nih ya, Denny, oh Masya Allah, misalkan gitu ya. Ayo dong, kata Khadijah mengutus salah seorang sahabatnya namanya Nafisah. Sahabatnya Khadijah namanya Nafisah.
Nafisah datang ya ke Rasulullah. Ini ada perempuan, udah ini, mau enggak gitu, gitu. Wah, dan ini langsung pingsan ya kan? Masya Allah ya. Nah, jadi ingat ayat-ayat cinta ya. Ini enggak ya, Pak Hari ya, ini cincin ini buat siapa? Ingat ya. Masya Allah. Oh, Arifah enggak nonton ya, Arif ya? Ayat-ayat ayat-ayat cinta apa ketika cinta bertasbih ya? Ah, gitulah. Masya Allah, kalau ngomongin cinta nih ya. Baik, lanjut. Ya, ketika Rasulullah menjadi seorang utusan Allah, ya, maka Nabi kemudian banyak melakukan eh, apa namanya uzlah ya, menyendiri dan menemukan gua. Itu gua apa namanya? Gua Hiro, ya. Bagaimana dengan kehidupan apa namanya? Kehidupan perdagangannya? Ya, Allahu a'lam ya. Kalau kita melihat di sirah itu Rasulullah itu menjalankan dakwah, ya. Sedangkan perdagangannya mungkin dihandle oleh Khadijah mungkin ya, Allah alam. Ya. Tetapi ada nggak para sahabat yang lain yang berdagang? Ini pedagang semua ini. Oh enggak, satu enggak, ya kan? Oh luar biasa ini. Ya, ini masa-masa apa? Seorang Rasulullah dan para sahabatnya menjabat sebagai khalifah. Kalau Rasulullah bukan khalifah ya, tetapi imam, pemimpin. Ya. Abu Bakar As-Siddiq khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab khalifah Rasulullah. Atau yang disebut dengan Amirul Mukminin. Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ya. Ali bin Abi Thalib sebagai ya Imam Ali ya. Nah ini teman-teman semua, ada periode Rasulullah SAW yang tentunya ada dua periode ya, sebagaimana masyhurnya periode Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian bagaimana periode di Madinah? Disinilah nanti Rasulullah banyak berkaitan, kalau di Mekah itu berkaitan dengan perdagangan, kalau di Madinah itu berkaitan dengan sistem ekonomi. Ya, ada sistem ekonominya. Ya, salah satunya bagaimana Rasulullah mengatur barang supaya tidak boleh ditumpuk atau disimpan. Ya. Nah ini ya, kita langsung saja kepada prinsip pokok ekonomi Islam dalam Al-Quran. Ya, Allah sebagai pemilik. Jadi pemilik harta seluruh alam ini adalah Allah. Sampai Allah mengizinkan bahwa harta tersebut dimiliki. Bagaimana kita tahu Allah mengizinkan? Dengan Al-Quran dan hadis. Mengizinkan. Ya, pemilik. Jadi kita sebagai manusia itu bukan pemiliknya. Barang tambang. Bahkan negara pun bukan pemilik. Yang memiliki kita ke Allah. Ya. Sampai kemudian Allah kemudian mengutus nabinya, Nabi Muhammad SAW, menghabarkan bahwa ini tuh milik umum. Ini tuh milik negara. Ini tuh milik pribadi. Gitu kan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, sejatinya ekonomi Islam itu berbicara tentang kepemilikan. Ingat ya, makanya yang pertama kali itu pemilik. Ingat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemikiran ekonomi Islam, kita berbicara tentang kepemilikan. Nanti kepemilikan ini apakah mau diberikan tanpa ada kompensasi? Ya kan? Apakah kepemilikan ini nanti akan dikembangkan? Apakah kepemilikan ini adalah kepemilikan yang haram dimiliki? Gitu. Ya kan? Ini kalau kita berbicara itu nanti ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan individu.
Nah, kalau di dalam ekonomi kita sekarang, itu kepemilikan hanya ada dua. Negara dan individu. Di mana kepemilikan umumnya? Nggak ada. Nggak ada kepemilikan umum. Jadi warga negara Indonesia ini tidak punya hak milik. Gitu. Sedangkan dalam Islam, warga ini, masyarakat ini punya milik. Miliknya apa? Barang tambang, ya, kemudian hutan, kemudian lautan, sungai, danau, apalagi nah, itu. Jadi ada yang disebut dengan al-muslimuna syuraka fi salasin, an-nari wal kalai wal ma'i, ya. Jadi kaum muslimin itu berserikat dengan tadi padang gembalaan atau hutan, kemudian an-nari barang tambang, ya. Sekarang kan barang tambang yang milik siapa? Negara, kemudian dijual ke asing dan sebagainya. Ya, akhirnya ya kepemilikannya nggak ada. Nah, inilah manusia, ya, tidak memiliki sepenuhnya sampai diizinkan untuk dimiliki. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah rahmat Allah. Oleh sebab itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak dan atas sebagian kekayaan dimiliki saudaranya. Ya. Kita sebagai manusia boleh memiliki barang dengan cara apa? Nanti kita ada sebab-sebab kepemilikan. Ada yang disebut dengan sebab-sebab kepemilikan. Ada dengan cara bekerja, berburu, menemukan, kemudian dengan cara mendapatkan tanpa ada kompensasi, ya, apakah itu dengan cara hadiah, wakaf, apakah itu zakat, apakah itu sodakoh, itu tanpa ini, atau dengan cara waris. Jadi kita itu ada sebab-sebab kepemilikan. Nah, sebab-sebab kepemilikan ini, kalau kita tidak menempuh salah satu sebab itu, maka dari mana? Gitu kan? Ya, aduh, kenapa ya? Kesenggol ya, Pak ya? Oh, kesenggol ya. Nah, oke. Ini keempat, kekayaan harus berputar. Ingat prinsipnya, kekayaan dalam Islam itu harus ngalir. Tidak boleh berhenti. Kekayaan itu apa saja? Uang, apalagi? Emas, perak, apalagi ya? Yang dimaksud harta bisa itu? Surat berharga, kemudian surat berharga itu ada surat, tapi dia senilai dengan emas, misalkan. Ya. Jadi intinya adalah uang lah, uang yang berkekuatan, uang yang kuat, uang yang paling kuat di dunia ini uang dari mana? Oh, kalah dari Kuwait, dinar Kuwait. Ya, itu lebih dari pound sterling, ya. Itu pound sterling itu termasuk kuat, itu boleh kita miliki. Ya. Nah, kekayaan yang kita miliki ini jangan disimpan saja, tapi dia apa? Dikelola. Kalau kita, itu memang benar ya. Jadi kalau teman-teman nih punya uang 50.000, nggak diputer-puter. Nambah nggak? Enggak. Ngurang nggak? Iya. Iya. Kalau misalkan kita punya 50.000, nggak diputer-puter. Yang ada bukannya nambah, malah berkurang. Kenapa berkurang? Ya kan? Ya, dan tambah inflasi. Yang kedua, kita punya kebutuhan, betul nggak? Ya kan? Apakah itu nanti beli pulsa, apakah itu buat makan, apakah buat bensin, betul kan? Tapi kalau diputar, bukan berarti uang ini diputar itu diputar-putar duitnya, bukan. Atau dihutangin besok dikembalikan dengan bukan itu. Maksudnya adalah menjadi modal. Nih, Bapak kasih contoh ya. Nih contoh, Bapak kasih contoh. Uang 50.000. Kita punya mata kuliah misalkan ya, mata kuliah. Ya. Mata kuliah ini sejarah pendidikan ekonomi Islam atau yang lain lah ya. Ya. Itu kalian masuk nih dalam kuliah itu. Kalian mencatat, merangkum. Dengan uang misalkan 20.000, kalian bisa
memfotokopi dan menjualkannya kepada teman-teman yang lain. Bisa berputar nggak? Bisa. Nih ya, kita kan ada videonya nih kan. Kemudian ada yang mencatat, oh ya, rangkuman materi sejarah ekonomi Islam, Bapak Rendra Set. Oh, ditulis. Oh, ayo beli dong, ini harganya 2.500. Oke, ayo beli. Kali 10 udah berapa tuh ya? Ya, misalkan gitu. Itu jangan salah, banyak mahasiswa-mahasiswa yang di IPB dan segala macam itu jual rangkuman dosennya, ya kan? Serius, ya. Itu dijual salah satunya contoh. Dengan tadi uang misalkan hanya 20.000 bisa buat diputar. Wah, alhamdulillah dari 2.500 ada 10 orang, 25.000. Itu baru modalnya aja. Gimana kalau misalkan 20 orang? Wah, untung 25.000. Wah, dari modal 20.000 aja. Contohnya, ya. Jadi antum misalkan berangkat dari rumah, di rumah sekitar ada jualan apa nih? Bawa ke kampus. Ya, Den, mau beli nggak nih? Wah, kayaknya di ekonomi kayaknya pada belum gajian nih. Nah, kita lihat ibu-ibu di samping. Kemarin kan ada pada yang apa? Tesis tuh, ya kan? Wah, ayo Bu, tesis Bu, ayo Bu, ini jual beli ini apa buah-buahan gitu kan. Buat hadiah ini kepada Pak dosen misalkan. Yang Pak dosen yang itu, yang apa? Bimbing. Ayo Bu, ini buah jeruk, buah ini, ayo Bu. Wah, itu kita harus pakai otak ekonomi. Gitu. Gitu caranya gitu ya. Itu filosofi Rasulullah kan. Rasulullah gitu dari rumah bawa apa di pondok nih ada produk kopi misalkan ya kan. Jual ke dosen nggak enak ya kan. Wah, coba jual ke, makanya harus kenal sama mahasiswa PAI segala macam. Itu pangsa pasar teman-teman. Gitu ya. Yang disebut pasar itu adanya transaksi. Ya, bawa dari rumah, dari Lewiliang, misalkan, oh di Lewiliang ada jual keripik, lihat di samping-samping situ, Bu bisa nitip nggak ini keripik? Kan banyak masih apa siswa MTS di sini, oh itu luar biasa. Jadi mentalnya ada mental ekonomi gitu loh, ya bukan mental hanya sekedar mahasiswa. Kita beda. Oke? Oke, gitu ya. Pak Rizky dari Sukaraja tuh, bagusnya apa ya? Apa ya kolaborasi gitu kan? Ya, teman-teman gitu ya. Ini filosofinya Rasulullah bahwa kekayaan itu harus diputar, gitu ya. Oke, kemudian eksploitasi dengan dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Uang itu ya dijadikan produk. Sudah kan dalam Islam itu uang itu hanya sebagai apa? Alat tukar. Ini sebagai produk. Di produk saya uang 100.000. Nih, 100.000. Nanti balik lagi 120.000. Itu jadi produk itu. Itu harus dihilangkan. Oke, barang. Misalkan HP nih ya. Nanti dicicil ya. Ini harganya 800.000. Kalau dicicil, kalau ini sistemnya kredit Pak Arif ya. Arifnya. Ini Bapak jual 1 juta. Ya kan? Untungnya 1 juta. Nanti kalau dicicil 1 juta itu dalam 3 bulan. Berarti ada 300, 400 misalkan gitu ya. Nah, baik, kalau ada keterlambatan, maka akan ada denda sebesar 10%. Berarti kalau 300.000 telat 1 hari saja, itu dendanya berarti kalau 10%-nya berapa? 30.000. Berarti kembalinya 330.000. Itu menjadi produk. Itu disebut dengan riba. Riba. Jadi kalau misalkan ribanya nggak dibayar, itu bisa didenda 20%. Jadi 30.000 dikali 20%. Ayo, berapa itu? Begitu, ya. Itu naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jangan, nggak boleh begitu. Naudzubillah min dzalik.
Kalau kita kena dendanya. Kalau nggak kena denda, itu caranya laba namanya, laba usaha. Ini harganya 1 juta, saya Bapak sudah usaha. Akan telat ya? Ayo dong, ini supaya tidak telat, jangan terulang lagi selanjutnya. Oke lah, berarti kan dia bayar kan? Ya Bapak, kita maafkan. Gitu ya. Tapi kalau di bank syariah itu denda itu dapat juga. Tapi dendanya itu bukan buat banknya. Jadi dendanya itu dikasihin ke orang lain gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya janganlah. Saya nggak boleh begitu ya. Ada. Tapi menurut mereka itu dendanya itu bukan buat banknya. Buat siapa? Buat dilempar kemana? Gitu. Nggak tahu nih. Mungkin bagian dari sodako, apa segala macam nggak tahu ya. Nggak boleh ya. Iya. Makanya jangan. Itulah kritiknya Bank Syariah itu. Ya. Kita juga harus mengkritik kan. Ibaratnya Bank Syariah itu seperti apa ya? Kalau kita di pendidikan itu ibaratnya kita mahasiswanya. Ya kan, kalau kita di PA itu kita mahasiswanya. Ada sekolahnya gitu. Sekolahan, madrasah. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, bank itu seperti apa? Ya seperti sekolah itu, lembaga gitu kan. Perlu nggak kita mengkritisi lembaga itu? Boleh. Kan ini kan, oh iya dong, ya. Sebagaimana halnya dengan ya kan bank syariah cabang Ciluar. Ibaratnya itu kalau kita belajar di PAI itu sekolah, madrasah, apa gitu kan ya. Itu sama institusi-institusi. Ya. Jadi tidak semuanya di dalam dari ekonomi syariah itu bukan bank syariah. Ya. Yang kita pelajari ini ilmunya ya. Baik, lanjut. Oke, ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya? Baik, berarti 4 menit lagi ya. Oke. Yang selanjutnya menerapkan sistem warisan Islam, waris. Ingat, waris. Waris ini bagian dari mengalirnya harta. Ya, mengalirnya harta dan sudah hampir sebanyak orang itu tidak mengamalkan ini. Waris. Padahal ini bagian yang sangat penting ya. Dan juga sodakoh. Baik itu yang wajib, namanya zakat, maupun sukarela. Atau kalau Bapak tanya, sodakoh yang wajib namanya zakat. Kalau sodakoh yang sukarela namanya sodakoh biasa. Kalau sodakohnya tertentu untuk fisabilillah namanya infak. Kalau sodakoh khusus untuk suatu benda yang tidak boleh bergerak namanya sodakoh wakaf. Sodakoh semua sih sebenarnya. Tapi beda ininya, penamaannya. Ya, kategori. Ya. Kalau sodakoh untuk menyenangkan orang, menyenangkan orang, hadiah. Oh ini ya hadiah buat, wah senangnya. Baiklah ya. Nah ini tentang Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ya ini nanti kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Jadi nanti kelompok 1 tentang Khulafaur Rasyidin. Nama-namanya nanti di WA ya, di grup ya. Dip, Arif aja lah yang nentuin lah. Wah, Arif pokoknya. Kita samina watona sama ketua. Semester depan terserah mau Kang Arif lagi ketuanya atau yang lain, bebas. Belajar. Bebas, pokoknya Kang Arif ya forever lah. jangan forever. Ya. Oke. Ya. Termasuk yang hadir ya dicatat. Oh ya, untuk teman-teman yang lain yang masih belum absensi, silahkan mengabsen ya. Mengabsen melalui QR. Silahkan.
Nah, ini ya, absensinya melalui QR. Silahkan di-scan ya. Kalau yang belum absensi, silahkan. Kemudian Bapak akan cek kehadiran. Kehadiran di sini, Ubay ada, Azmi tidak ada. Apa sakit ya? Sakit ya? Sakit nggak? Denny ada, Arif, Alma hadir. Alma ada nggak hadir? Hadir, Pak. Oh iya, oh Pak. Amiruddin. Setelah Ya. tadi. Fuad Hadir, Mansur Pak. kemana ya? Fuad Mansur ada? Fuad Mansur? Nggak ada ya? Muhammad Jayida? Nggak ada ya? Mutahi Sobur nggak ada. Ini siapa nih? Riki ada. Selamat Warsono? Hadir, Pak. Hadir, Oh Pak. iya ada nih ya, ada. Hadir ya. Redi Kurniawan? Nggak ada ya? Suhaib? Ayatullah hadir ya. Heru Andrian hadir. Ade Suryanto? Ada ya. Endang Wibiksana? Muhammad Fakih? Nggak ada juga ya. Siti Latifah? Ayo silakan nanti di ini. Dadang? Tidak ada. Ya? Afwan? Serius Wan? Antum nggak ada Wan? Loh. Antum ke Pak Omen dulu ya. Oh ini ada nih. Hadir. Hadir. Insyaallah ya. Oke, yang sakit Mbak Azmi lah, kita sakit katanya sakit gigi katanya. Sakit ya. Presensi, Bapak juga mau presensi juga ya. Bapak presensi. Bisa nggak? Oke, selesai Bapak presensi. Ya. Alhamdulillah. Ini yang sakit 1, yang masuk 12. Ya. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Nanti silahkan mempelajari materi yang Bapak sampaikan. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi boleh ya. Presentasi di kelompok 1 ya. Kita akhiri ya. Tentang khulafaur rasyidin yang ekonomi khulafaur rasyidin. Ya. Sejarah ekonomi Ya. Tapi referensinya yang di buku tadi ya. Referensinya yang di buku tadi. Yang buku ini. Kita ini gimana cara mati ini? Silakan kalau mau ini istirahat.